Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan nikmat kesehatan, kita masih bisa kembali bermuajah di pertemuan pembelajaran daring ini pada hari ini. Satu kesyukuran, Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat yang tidak terhingga, yang itu semuanya wajib dan harus kita syukuri bersama-sama. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, bersama-sama kita mendoakan untuk kesembuhan pimpinan kita, Kiai Haji Jamari Abdul Jalal LC. Semoga Allah segera angkat penyakitnya dan segera berikan kesembuhan sehingga bisa kembali beraktivitas dan memberikan nasihat-nasihatnya kepada kita semua. Al-Hadini Al-Fatihah. Baiklah, pada pertemuan kali ini dari sejarah kebudayaan Islam, tema kita adalah tokoh-tokoh pembaharuan Islam. Seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, bahwasanya pembaharuan Islam itu bertujuan untuk meningkatkan kembali, untuk tajdid, untuk memperbaharui dalam bidang sosialnya, agamanya, dan lain sebagainya, yang pokok pembaharuan Islam ini bukan pada syariat Islam yang diperbarui, tetapi pada konsep-konsep yang ada diperbaharui agar menjadi lebih baik. Dalam pembaharuan Islam di dunia ini, tentunya ada tokoh-tokoh yang berperan penting. Tokoh-tokoh yang berperan penting dalam pembaharuan Islam ini diantaranya pertama adalah tokoh pembaharu pada periode klasik sampai pada periode modern, yaitu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini nama lengkapnya adalah Taqiyuddin Abu Abbas. Taqiyuddin Abu Abbas. Lahir di Haran, Turki, 22 Januari 1263. Meninggal pada September 1328. Ayah beliau adalah seorang tokoh ulama ahli hadis yang bermadhab Hambali. Pendidikan beliau adalah sejak usia 10 tahun ia telah mempelajari kitab-kitab hadis, hafal Al-Quran, belajar ilmu hitung, ilmu kalam, filsafat, dan bidang-bidang kajian lainnya. Inilah kelebihan dari Ibnu Taimiyah. Pertama, sejak usia 10 tahun, beliau sudah konsentrasi mempelajari kitab-kitab. Kitab yang beliau pelajari antaranya adalah ilmu hitung, ilmu kalam, dan filsafat.
Ini menjadi konsentrasi beliau. Kalau kita lihat ulama-ulama sekarang, rata-rata mereka belum mempunyai keilmuan yang berfokus hanya satu bidang saja. Mereka hanya satu bidang saja. Tapi Ibnu Taimiyah ini mempunyai kelebihan, mampu dan bisa mempelajari dengan sempurna ilmu-ilmu yang beliau pelajari. Ilmu hitung, ilmu kalam, dan ilmu filsafat. Inilah yang menjadi perhatian kita semuanya. Kali ini adalah generasi masa yang akan datang. Kalau dari sekarang kalian tidak mau serius untuk belajar, kita tidak tahu tahun depan yang akan datang atau 20 tahun atau 30 tahun yang akan datang seperti apa. Makanya perlunya kalian ini mujahadah fi thalabil ilmi. Kalau kalian bisa menjadi ulama-ulama besar yang mampu dan berkonsentrasi pada bidang-bidang ilmu-ilmu pengetahuan. Ibnu Taimiyah adalah tokoh pembaharuan pada periode sampai periode modern. Nah, apa ide atau cara pemikiran Ibnu Taimiyah? Nah, pemikiran Ibnu Taimiyah ini bersifat empiris, rasionalis. Artinya mengakui kebenaran. Kalau ada sesuatu pendapat atau ide yang benar, dia akan akui. Tentunya, nah ini, kebenaran itu berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau hanya kebenaran berupa akal pikiran, dia akan menolak. Tapi kalau kebenaran itu datang dari Al-Quran dan Al-Hadis, dia akan. Karena memang sumber utama ilmu pengetahuan itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Maka beliau, Ibnu Taimiyah, tidak meninggalkan sumber itu. Itulah sebabnya kalau kita belajar sumbernya saja sudah salah, nah, maka ilmu itu akan jadi salah. Sebaliknya, kalau kita belajar sumbernya benar, maka ilmu itu akan menjadi benar. Betul? Nah, apa ide dari Ibnu Taimiyah terkait dengan pembaruan Islam? Yang pertama adalah pemurnian ajaran tauhid. Kenapa ajaran itu dimurnikan? Karena ya, pada saat itu umat Islam yang mengerjakan ajaran-ajaran Islam, mengerjakan rukun dan rukun Islam, rukun imannya, banyak yang menyimpang. Mereka sudah tidak lagi bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, inilah yang menjadi fokus dari ide pembaharuan atau fokus pemikiran Ibnu Taimiyah dalam memperbaharui Islam. Jadi ajaran tauhid itu perlu dimurnikan kembali karena sudah tercemar. Maka harus back to Al-Quran As-Sunnah.
maka harus kembali kepada sumber utamanya, Al-Quran dan As-Sunnah. Banyak di antara umat Islam saat itu Islam, beribadah, sholat, tapi ini menyembah berhala, membuat sesajen, dan lain sebagainya. Inilah yang menjadi fokusnya adalah memurnikan ajaran tauhid. Kemudian apalagi menggalakkan umat Islam agar bergairah dalam menggali Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, mengajak umat Islam untuk ayo, harus semangat kita dalam mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Al-Quran dan As-Sunnah sumber utama yang harus menjadi landasan. Apapun ilmunya yang kalian pelajari, sumbernya harus dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Mau kalian nanti setelah lulus kuliah di Amerika, di Jerman kah, atau di negara manapun, maka jangan kalian tinggalkan dua sumber ini, Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau sudah kalian tinggalkan, layan ilmu itu. Sama saja kalian tidak belajar ilmu. Karena akan menyesatkan. Nah, ini. Kemudian syarat ar-ruju' ilal Quran. Sumbernya harus Al-Quran. Nah, ini sunnah. Bukan taklid. Ya, ijtihad dengan taklid. Taklid itu mengikuti tanpa ada sumber utama yang jelas. Ya, ini adalah ide-ide dari Ibnu Taimiyah. Kemudian, tokoh yang kedua adalah Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Nah, ini. Beliau adalah tokoh pembaharuan Islam. Beliau bernama Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, lahir di Uyainah, Najd. Ayah seorang ahli fikih, seorang faqih, ahli hadis, ahli tafsir, ulama terkenal yang bernama Sulaiman bin Ali. Ini 9 tahun sudah hafal Quran. Ya. Kalau kita lihat remaja zaman sekarang, ini kan remaja, kebanyakan dari mereka ini tidak mau mendekati Al-Quran. Kalau kita melihat flashback kepada ulama-ulama, tokoh-tokoh Islam yang terdahulu, mereka sudah hafal Quran. Ya. Karena apa? Karena itu adalah sumber utamanya. Kalau kuncinya saja kita tidak megang, maka tidak akan bisa membuka ilmu. Bukan berarti remaja sekarang harus menghafal Quran, tidak. Katakan tadi, remaja saat ini masih banyak yang belum mencintai Al-Quran. Ini yang menjadi
permasalahannya. Mengapa demikian? Karena mereka sudah terkontaminasi, pola pikirnya sudah terkontaminasi, sudah terkena virus hubbud dunia. Nah, maka tokoh-tokoh pembaharu ini sangat menjaga, ya, sangat menjaga. Kembali kepada Muhammad ibn Abdul Wahhab, beliau itu seseorang yang sangat konsentrasi dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Ini. Kemudian apa yang menjadi pokok konsentrasi beliau sebagai tokoh pembaharu Islam? Tidak jauh beda dengan Ibnu Taimiyah, berupaya untuk pembaharuan atau mengembalikan kehidupan umat seperti kehidupan Nabi. Jadi memurnikan ajaran tauhid, itu menghancurkan kultus. Nah, pada masa itu orang sangat mengkultuskan orang-orang yang lebih tua. Ya. Mengkhususkan. Wah, ini nih istilahnya yang dituakan. Nah, ini. Sehingga Islam tidak maju. Atau mensucikan orang-orang yang dianggap suci. Ini. Kalau dikatakan syekh, ya. Syekh itu orang yang punya ilmu dan hanya lakop saja. Kemudian karya-karya beliau yang pertama adalah Kitab At-Tauhid, Al-Aslul Salasah wal Qawaid Al-Arba'ah, Surah As-Salat Kal-Arkanha, Salat dan Arkannya, Usul Al-Iman, kemudian ada Fazl Al-Islam, Kitab Al-Khaba'is, Kasir Kalimat Tauhid, Mustafid Ilmu Tauhid, Tafsir Bad'i Suwar Al-Quran. Nah, ini taklid-taklid yang berkembang saat itu menjadi konsentrasi Abdul Wahhab ini dalam konteks pembaharuan Islam. Dari akhlak, menjauhi sikap kemewah-mewahan, pemborosan, kemalasan, dan kemaksiatan. Kalau orang sudah malas, nah ini. Kalau orang sudah boros dengan hartanya, maka dia akan menjadi malas. Masih punya harta ini, semua dikeluarkan. Sosial, menyatukan atau menjauhkan konflik sosial. Dalam bidang ekonomi, menciptakan semangat kerja dan percaya diri terhadap orang lain. Ini. Yang ketiga adalah Jamaluddin Al-Afghani. Lahir di Asadat, Afghanistan. Syiah Iran, tapi bukan Syiah. Nah, beliau ini lahir sebagai keluarga yang dari keluarga Syiah di Iran. Tetapi Jamaluddin Al-Afghani bukan orang Syiah. Nah, ini kalian bisa baca. Sekilas Jamaluddin Al-Afghani ini memang tokoh yang lebih modern. Nah, ini kenapa? Karena pada usia 22 tahun ini beliau diangkat menjadi pembantu Pangeran Dost Muhammad Khan di Afghanistan. Ini orang istana.
Nah, di tahun 64 menjadi penasehat Sher Ali Khan. Kemudian diangkat menjadi Perdana Menteri. Beliau sebagai seorang Perdana Menteri mempunyai wewenang. Nah, wewenang itulah dipakai untuk tajdid, ya, untuk memperbaharui Islam. Kemudian gerakan pembaharuannya, beliau fokusnya di Mesir. Ya, di Mesir beliau fokus di Mesir untuk belajar, mengajar, dan memperkenalkan penafsiran filsafat Islam. Nah, inilah yang menjadi satu nilai plus dari Jamaluddin Al-Afghani. Beliau selain seorang politik di masanya, ya, dia juga seorang yang mempunyai satu kekuasaan yang lebih. Walaupun beliau pernah diusir pada penguasa baru di Taufik. Ini. Kemudian Jamaluddin ini kemudian setelah dari Mesir kembali ke Iran, menyelesaikan krisis di Iran, walaupun akhirnya dia diusir dari Iran karena berbeda pendapat atau berbeda paham. Kemudian beliau ke Istanbul, Turki. Kemudian beliau juga menjadi orang kepercayaan dari Sultan Hamid II. Ide beliau, nah yang pertama adalah melancarkan gerakan pan-Islam sebagai anti-imperialis dan mempertahankan kemerdekaan. Pentingnya kepercayaan terhadap akal dan hukum. Persamaan gender antara pria dan wanita dalam hal ilmu pengetahuan. Tujuannya apa? Agar lebih maju. Ini. Kemudian yang selanjutnya adalah Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho. Kedua-duanya menempuh pembelajaran lewat jalur pendidikan di Al-Azhar, Kairo, Mesir. Sehingga setelah beliau selesai kuliah di Mesir, beliau punya kesempatan untuk memasukkan mata kuliah filsafat dalam seluruh struktur kurikulum filsafat. Nah ini, kan dianggap penting. Apa tujuannya? Untuk memasukkan ide-ide pembaruan dalam pikiran. Beliau mengarang sebuah tafsir dengan judul Tafsir Al-Manar. Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho. Ini adalah tokoh-tokoh pembaharuan Islam yang mereka ini mempunyai integritas yang kuat terhadap Islam. Maka kalian sebagai calon generasi penerus, selagi kalian masih muda, maka harus mempunyai semangat dalam menggali, mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis. Saya tidak mengharuskan kalian harus kuliah di tafsir hadis atau kuliah di salah satu perguruan tinggi di Indonesia atau harus ke Arab Saudi, tidak. Apapun yang kalian pelajari, apapun yang kalian tekuni, dua sumber ini jangan sampai hilang. Kalau sudah hilang, ya, tidak dipakai oleh kalian untuk sebagai sumber ilmu pengetahuan, maka ilmu itu akan menjadi juhala, akan menjadi ilmu yang membodohkan, membodohi. Inilah tokoh-tokoh pembaharuan Islam yang ada yang menjadi penggerak
penggerak. Beliau ini penggerak, ya, menjadi tokoh utama dalam pembaruan Islam. Dan masih banyak tokoh-tokoh lainnya. Tapi beliau inilah yang menjadi penggerak utama. Ide pembaruan ada dari mereka. Karena kekhawatiran mereka, jangan-jangan Islam ini berkembang tapi tidak ada sumber yang kuat. Nah ini. Islam berkembang tapi sumbernya tidak kuat. Bukan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah materi kita pada hari ini untuk tokoh-tokoh pembaruan Islam. Nanti kalian bisa baca ulang, bisa kalian pelajari ulang. Materi ini sudah saya share di Classroom, silakan kalian lihat, kalian perhatikan dan kalian pahami. Semoga menjadi wasilah pengetahuan buat kalian semua. Walaupun kita ini belajar secara daring, tapi semangat dalam thalabul ilminya jangan kendor. Jangan kalah semangat dengan COVID yang terus berkembang. Maka kalian harus terus mengembangkan diri, walaupun kalian di rumah. Dan tidak ikrar, gitu. Ya, ikrar itu penting, jangan sampai lupa. Supaya lahir nanti yang akan datang tokoh-tokoh yang tidak hanya pandai bersilat lidah, tidak hanya jago berceramah saja, tapi kosong. Ya, yang diharapkan selain dia pandai berdakwah juga mempunyai keilmuan yang mumpuni. Ini menjadi pelajaran buat kalian semuanya. Beliau sangat tokoh-tokoh ini sangat fokus untuk bagaimana Islam lebih baik. Islam ini tidak hanya ibadah, sholat, zakat, puasa, tapi lebih luas dari itu. Dengan catatan tidak meninggalkan sumber-sumber utama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Silakan nanti kalian pelajari, pahami. Kemudian nanti kalian silakan kalian kerjakan soal berikut. Ya. Silakan kalian baca, pahami materi yang ada, kemudian kalian kerjakan soal yang ini. Ini yang bisa kita pelajari pada hari ini. Jangan lupa tulis hadir di Classroom sebagai tanda kalau kalian hadir. Kemudian jangan lupa di like di sumber ini, di YouTube ini, subscribe jangan lupa. Sehingga nanti kita akan kembali memberikan pembelajaran khususnya materi sejarah kebudayaan Islam. Syukran, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ma'an najah fi kulli umur. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita bisa bertemu lagi nanti di pembelajaran secara langsung di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.